Masyarakat kita kini sedang mewacanakan relaksasi setelah PSBB yang ketat. Apakah dengan demikian kita sudah bisa menyelenggarakan ibadah di gereja? Saya mengajak saudara untuk hati-hati. Selama kurva epidemiologi masih fluktuatif dan penyebaran COVID-19 belum terkendali, saya mengajak kita semua untuk bersabar, terutama di daerah yang masuk zona merah. Saya mengimbau gereja untuk tidak begitu saja segera memulai ibadah bersama tanpa persiapan memadai, terutama menyangkut disiplin kita mematuhi protokol kesehatan. Yang saya maksud dengan protokol kesehatan itu, yang pertama, sebaiknya jumlah umat yang hadir tidak melebihi 40% dari kapasitas gereja agar posisi jarak aman dapat terjaga. Kedua, durasi ibadah sebaiknya dipersingkat. Para pakar mengatakan makin lama berada dalam kebersamaan, risiko transmisi virus akan makin besar kemungkinannya. Ketiga, sebaiknya dilakukan proses disinfeksi setiap kali gereja dibuka. Keempat, setiap umat yang hadir diwajibkan menggunakan masker. Dan kelima, sebaiknya setiap gereja menyediakan alat pengukur suhu tubuh dan fasilitas untuk mencuci tangan. Kini saatnya kita untuk lebih mengembangkan habitus baru yang lebih meningkatkan daya tahan tubuh dan kekebalan tubuh kita melalui pola hidup bersih dan sehat, mengasup gizi seimbang, serta olahraga dan berjemur sinar matahari secukupnya. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa umat yang hadir di gereja benar-benar bebas dari virus ini, karena ada juga orang tanpa gejala. Olehnya, mari menjalani kehidupan ini secara lebih sehat, tetapi juga melakoni kehidupan ini secara lebih substansial. Saatnya kita menanggalkan segala bentuk aksesoris dan formalitas yang selama ini ternyata telah begitu dalam mencekoki kita, padahal tak sepenuhnya bermakna dalam penghayatan kehidupan kita. Saudara-saudara, pandemi COVID ini mengajar kita untuk hidup lebih sederhana, lebih substansial, demi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan memberkati saudara. Selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Leli Posuma Lawalata. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Tuhan Allah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mulai ibadah kita saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dari Rut pasal 1 ayat 8b demikian. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri, sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan,
yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, baik di rumah, di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota, maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran serta dalam kerendahan hati akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasihan-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami saat ini, untuk membimbing kami dalam mendalami, memahami akan kebenaran firman-Mu, seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami mengerti dan terus mau melakukannya dalam buah kehidupan kami dimanapun kami berada. Berfirmanlah ya Allah, layakkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Nyanyian suraklah, agungkan namanya.
Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut, pasalnya yang ke-1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14, yang menyatakan, Rut dan Naomi, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepadanya. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Aku menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Keluarga yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita berjumpa dalam harapan bahwa masih tetap bersabar. Minggu ini, minggu depan kita masih beribadah di rumah. Dan mari bergumul bersama Bapak Ibu Saudara agar pada tanggal 5 Juli nanti kita akan benar-benar kembali beribadah di gedung gereja seperti biasanya. Dan biarlah kasih Tuhan selalu memberikan kita kekuatan
kesehatan yang baik, agar kita boleh tetap menjalani hidup dan berpengharapan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Rut ini yang menjadi bagian pembacaan kita pada minggu pagi ini terjadi pada masa para hakim memerintah. Kitab ini mau menunjukkan bahwa di tengah-tengah kemurtatan moral dan juga rohani pada saat itu yang terjadi, terdapat sisa orang saleh yang terus mengasihi Tuhan dan menghormati Allah. Kitab Rut ini juga mau menekankan bahwa Allah tetap aktif di dalam kehidupan orang yang setia kepada Dia juga firman-Nya. Kitab Rut ini juga mau menguraikan bagi kita bagaimana melalui kasih yang berkorban dan pelaksanaan hukum Allah yang benar, ada seorang wanita Moab, wanita muda yang bernama Rut yang saleh, kemudian menjadi bagian dari urutan silsilah Raja Israel, yaitu Daud, yang sampai pada akhirnya masuk menjadi bagian dari silsilah kehadiran Yesus Kristus. Kisah dari Rut ini dimulai dari ayah mertuanya, Elimelek, yang membawa keluarganya pergi dari Betlehem, Yehuda, menuju ke tanah Moab karena ada terjadi bencana kelaparan. Dan Elimelek memutuskan bersama dengan istri kedua anaknya, Mahlon dan juga Kilion, untuk menetap di tanah Moab menjadi seorang asing. Tetapi yang terjadi, Elimelek tidak dapat menikmati hidupnya dengan usia yang panjang. Selanjutnya matilah Elimelek. Tidak lama kemudian diikuti oleh kedua anaknya, Mahlon dan juga Kilion. Sehingga istrinya yang bernama Naomi mengalami suatu kesedihan. Bisa jadi kematian Elimelek bersama dengan anak-anaknya ini mau menunjukkan bahwa Allah tidak menghendaki umatnya, anak-anaknya hidup menetap di negeri penyembahan. Ketika Elimelek dan Mahlon juga Kilion mati, maka tinggallah Naomi bersama dengan kedua menantunya, Rut istri Mahlon dan juga Orpa istri Kilion. Tentunya ketika ditinggalkan oleh suami dan kedua anak laki-lakinya, Naomi merasakan suatu kesedihan yang begitu dalam. Terlebih lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Elimelek meninggalkan Naomi, dia tidak memiliki bekal hidup atau pengharapan di masa depan. Akhirnya dengan kejadian peristiwa situasi kondisi Naomi pada saat itu, Naomi harus memutuskan untuk kembali ke Betlehem Yehuda, kembali ke tempat asalnya bersama dengan kedua menantunya. Walaupun bukan menjadi suatu kewajiban bagi Naomi, bagi Rut dan juga Orpa untuk mengikuti Naomi kembali pulang ke Betlehem. Naomi juga dalam perjalanannya selanjutnya memikirkan bagaimana masa depan Rut dan juga Orpa. Maka dari itu Naomi meminta supaya Orpa dan juga Rut ini tidak mengikuti dia lagi, tetapi hendaklah mereka berdua kembali kepada ibu mereka, kembali kepada kehidupan mereka, kembali kepada bangsa mereka. Untuk apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Untuk melanjutkan hidup masa depan mereka. Mereka dapat menikah lagi, mereka dapat memiliki kehidupan yang baik dengan keturunan-keturunan yang Tuhan berikan. Mereka hidup
menikah dan kemudian memiliki sejahtera. Naomi sangat mengasihi kedua menantunya ini. Bahkan ketika Naomi meminta agar Rut dan juga Orpa kembali, Naomi mengiringi mereka di dalam doa, mendoakan Orpa dan juga Rut agar Tuhan senantiasa melimpahkan kasih setianya, hesed. Dalam bahasa Ibrani, kasih setia Tuhan kepada mereka dengan memberkati kehidupan rumah tangga mereka masing-masing di masa yang akan datang. Itu kita bisa baca di dalam ayat 8 sampai dengan ayat 9 dalam pembacaan kita pada pagi hari ini. Bukan hanya Naomi juga yang menunjukkan rasa kasih dan setianya kepada kedua anak menantunya ini, tetapi di sini juga bisa kita lihat bagaimana Rut dan juga Orpa menunjukkan kasih mereka kepada mertua itu, kepada mertuanya mereka itu, sehingga ketika Naomi menyuruh mereka pulang, di dalam pembacaan kita di situ dikatakan mereka kemudian menolak. Ayat 10 mengatakan, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Jadi kasih yang ditunjukkan oleh ketiga orang ini ya, dalam hubungan mertua dan juga menantu ini sungguh luar biasa. Naomi Rut dan Orpa tetap menunjukkan kasih mereka untuk tetap mengikuti, tetapi Naomi juga karena kasihnya kepada kedua anak menantunya ini, dia kemudian memberikan penjelasan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca dalam pembacaan kita ayat 11 sampai dengan ayat 13, ada penjelasan yang diberikan oleh Naomi bahwa Naomi tidak lagi bisa memberikan apa-apa bagi Rut dan juga Orpa. Dia tidak memiliki anak. Kalaupun dia memiliki anak kelak, tidak mungkin Rut dan juga Orpa menunggu mereka hingga dewasa lalu mereka menikah. Alasan yang dikemukakan oleh Naomi ini berhubungan dengan hukum perkawinan Levirat yang terjadi pada bangsa itu, yaitu di mana dalam sebuah keluarga atau saudara-saudara, jika ada yang meninggal tanpa mempunyai seorang putra, maka saudara yang lain dapat mengambil istri saudaranya yang meninggal itu atau yang telah menjadi janda dan kemudian mengadakan ahli waris bagi saudaranya itu atau bagi saudaranya yang telah meninggal itu, mengambilnya untuk menjadi istri dan memberikan keturunan, sehingga mereka masih tetap tercatat di dalam urutan keturunan pada saat itu. Dengan alasan yang diberikan Naomi, alasan yang sangat jelas ini Bapak Ibu Saudara, kemudian Orpa menerima alasan itu, tetapi berbeda dengan Rut. Ketika Orpa menerima alasan itu dan kemudian memutuskan untuk meninggalkan Naomi, Rut tetap bersikeras untuk bersama-sama dengan Naomi. Dia tidak ingin lagi kembali kepada bangsanya, bahkan kepada dewanya. Rut memutuskan untuk tetap hidup setia kepada Allah Israel yang dikenalnya melalui hidup kesaksian suaminya dan juga mertuanya Naomi yang begitu mengasihi mereka, begitu mengasihi Rut. Begitulah kemudian di dalam ayat selanjutnya pembacaan kita, di ayat 16, Rut membuat suatu pengakuan. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Keluarga yang dikasihi Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, Rut mengalami pertobatan ketika pengakuannya bahwa Tuhannya Naomi adalah Tuhannya menjadi sebuah pernyataan yang tidak dalam keraguan, tetapi dalam suatu keyakinan
bahwa Yahweh adalah Allah yang hidup, yang sangat diinginkan Rut di atas segala-galanya, dalam suatu keyakinan bahwa ketika itu juga, pada saat dia mengakui Allah Naomi adalah Allahnya, dia mengalami kasih setia Allah. Dalam bahasa Ibrani tadinya adalah Hesed. Bagi mereka yang telah menerima Hesed, Tuhan haruslah diubah oleh Hesed itu, dan dengan demikian menunjukkan kualitas kasih itu kepada orang lain. Itulah yang dialami Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan oleh seorang perempuan Moab yang bernama Rut, yang menunjukkan kasih setia Allah yang dialaminya kepada mertuanya Naomi. Dia tidak meninggalkan Naomi, tetapi dia tetap ingin mendampingi, hidup bersama dengan Naomi tanpa ada alasan dan tanpa ada tujuan, karena itulah kasih. Ketika kasih setia Tuhan kita alami dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, kasih akan menjadi pengharapan bahwa semua yang akan menjadi kebaikan karena Allah mengatur semua baik dalam kehidupan kita. Ketika kita menerapkan kasih, kasih itu bukan kita lakukan karena ada alasan. Ketika kasih menjadi pengharapan bahwa Allah mengatur semua baik dalam kehidupan kita, jangan ada kekhawatiran dan tidak boleh ada kecemasan. Keyakinan Rut mengajarkan kita bahwa ketika Tuhan berkenan kepada kita untuk merasakan kasih setianya, Bapak Ibu Saudara, Allah menjamin kehidupan kita. Walaupun setiap tantangan itu ada, walaupun setiap persoalan datang menghampiri Bapak Ibu Saudara dan juga saya, walaupun kesusahan ada, kesusahan tidak akan membuat kita untuk berhenti menyatakan Hesed, kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Kesusahan tidak akan menghalangi kita untuk berhenti membagikan kasih setia Tuhan dimanapun kita berada. Di dalam setiap langkah kehidupan kita, perjalanan hidup kita, hari-hari kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita juga sama seperti Rut. Mari menjadi Rut di masa modern saat ini, yang tidak dengan keraguan menyatakan bahwa Allah lah menjadi Allah kita untuk selama-lamanya. Allah yang melindungi kehidupan kita dari dahulu, sekarang, dan seterusnya. Mengakhiri firman Tuhan kita pada saat ini, Bapak Ibu, mari kita merenungkan. Mengasihi sesama kita lakukan bukan karena tujuan tertentu. Bapak Ibu mengasihi sesama bukan karena Bapak Ibu menginginkan sesuatu, bukan karena Bapak Ibu memiliki satu tujuan atau karena ada maksud. Begitu juga ketika kita mengasihi Tuhan, bukan karena kita menginginkan. Ada hal-hal yang Tuhan harus jawab, ada hal-hal yang Tuhan harus lakukan dalam kehidupan kita. Mengasihi sesama bukan karena tujuan, mengasihi Tuhan bukan karena menginginkan sesuatu, tetapi mengasihi sesama karena itulah yang disukai Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita akan diberkati dan diganjar dengan limpah berkat-Nya. Marilah terus mengasihi, teruslah mengasihi Tuhan dengan situasi kondisi kita saat ini, dengan keberadaan kita saat ini. Teruslah memuji dan memuliakan nama-Nya. Kasih itu akan memberikan kita pengharapan, pengharapan di dalam Tuhan yang tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.
Jemaat mari berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan saat ini. Kami bersyukur kami kembali Tuhan untuk mengingat dan kami boleh terus merasakan atas kasih pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah dengan setiap kasih-Mu kami boleh melakukannya juga, membagikannya, memberikannya kepada semua orang yang kami kasihi, kepada semua orang yang membutuhkan, kepada semua orang yang belum merasakan kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Pakailah kami menjadi alat kemuliaan-Mu ya Allah, dimanapun kami berada. Kami bersyukur hari Minggu ini kembali kami beribadah. Walaupun kami masih tetap berada di rumah kami Tuhan, tetapi kami tetap dalam kasih-Mu dan dalam semangat sukacita, dalam pengharapan kami bahwa pada tanggal 5 Juli nanti kami akan kembali di dalam rumah Tuhan untuk kami beribadah bersama, kembali memuliakan nama-Mu bersama dengan saudara-saudara seiman kami dalam persekutuan yang indah yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bersyukur Bapa di surga, kalau juga selama masa pandemi COVID-19 ini, ketika kami beribadah di rumah-rumah kami masing-masing, kami masih boleh tetap mengikuti ibadah secara online, secara virtual. Terima kasih Tuhan bahwa kami percaya Engkau yang menyertai, sehingga setiap proses perekaman yang dilangsungkan dan di dalamnya Bapa, hamba-hamba-Mu, rekan-rekan diaken Penatua boleh secara bergiliran mengikuti rekaman, melakukan pelayanan dengan baik, juga para pemain musik, pemandu pujian, dan juga hamba-Mu dan pendeta Yesi yang ikut mengambil bagian dalam setiap pelayanan ibadah minggu yang kami lakukan. Dan terima kasih Tuhan, setiap peralatan yang dipakai Engkau juga memberkati, sehingga pengambilan rekaman melalui media kamera yang digunakan Tuhan memberkati, juga pengambilan suara, pemain keyboard yang dipakai untuk memainkan musik. Terima kasih Bapa, semua Engkau telah memberkati sehingga hingga saat ini jalannya proses rekaman, bahkan sampai pada pengadaan video tetap berjalan dengan baik. Terima kasih juga Engkau memberikan kesempatan yang baik, kesehatan dan kekuatan, juga hikmat bagi Bapak Jordan untuk mengambil setiap rekaman-rekaman yang ada, juga kemudian dalam proses pengeditan bahkan sampai menjadi sebuah video yang boleh dinikmati dalam pelayanan oleh jemaat-Mu di Panita Anjungan bersama dengan pos-pos pelayanan yang ada. Biarlah semua Bapa di surga yang kami lakukan, kami percaya bahwa Engkau berkenan dan kami melakukannya dengan ketulusan hati kami untuk dapat tetap melayani jemaat-Mu, juga melayani Engkau di tengah-tengah situasi dan kondisi kami saat ini. Bapa, Engkau berkati gereja-Mu untuk tetap dapat melakukan pelayanan, sehingga
di kesempatan saat ini Tuhan, bukan membuat kami lemah dalam percaya iman kami, tetapi kami semakin kuat bahwa Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan yang begitu baik untuk tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Selanjutnya kehidupan kami Bapa, di minggu yang akan berjalan kami pertaruhkan. Kau tetap memberkati kami dalam pekerjaan, dalam setiap usaha aktivitas kami. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam sekolah mereka, dalam usaha mereka untuk berjuang dalam menyelesaikan studinya. Tuhan yang menolong. Juga kami mau berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini berusaha untuk mendaftarkan diri mereka untuk melanjutkan studi mereka ke tingkat-tingkat sekolah mereka, lanjutkan mereka ke jenjang SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Dimanapun Engkau menempatkan mereka Bapa, itulah yang Engkau telah persiapkan untuk masa depan mereka lebih baik lagi. Kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan memberkati mereka dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan yang menolong, menguatkan, dan Tuhan memampukan mereka untuk tetap berpengharapan kekuatan dan kesembuhan daripada Tuhan akan mereka alami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, baik itu dalam perkawinan maupun kelahiran. Tuhan memperlengkapi sukacita mereka untuk mereka juga tetap menjadi berkat di tengah-tengah keberadaan mereka. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berusia lanjut. Tuhan memberi mereka kekuatan, damai dan sukacita di dalam menjalani kehidupan mereka. Di usia mereka yang semakin lanjut, ada pengharapan bahwa Tuhan akan tetap menolong dan Tuhan yang akan membawa mereka menjadi satu kesaksian hidup di tengah-tengah keberadaan mereka, bahwa sampai memutih rambut mereka Bapa, Engkau tetap menjaga dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan. Tuhan menolong mereka supaya mereka juga dapat merasakan pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan memakai kami bagi mereka yang membutuhkan, untuk kami juga boleh menjadi alat saluran berkat Tuhan dalam situasi keberadaan kami saat ini. Kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan di gereja-Mu, baik itu di kota-kota besar maupun sampai di pelosok-pelosok. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan dengan pelayanan yang dilakukan dalam kesehatan dan kekuatan. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja-Mu dimanapun berada, secara khusus GPIB dan terlebih lagi GPIB Pandita Anjungan dengan kelima pos pelayanan yang ada. Berkatilah setiap pelayanan yang ada Bapa, dan rencana kami untuk tanggal 5 kembali beribadah di gedung gereja masing-masing. Biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai setiap persiapan-persiapan kami, agar persiapan itu dapat berlangsung dengan baik, dan kami semua sehati sepakat Tuhan untuk memulai ibadah kami pada tanggal 5 Juli nanti di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kalau kami boleh menaikkan setiap doa permohonan kami, kiranya Engkau mau menjawab dalam waktu dan kehendak-Mu. Mohon ampun untuk dosa dan kesalahan kami Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan seperti firman dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat ke-13 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, marilah berdiri. Untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan pada kami. Sebab siapakah kami ini, sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini, jikalau bukan dari-Mu juga persembahan yang kami berikan ini. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Warta Jemaat hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta 21 Juni 2020. Majelis Jemaat GPIB Panita Anjungan mengucapkan selamat hari Minggu bagi seluruh anggota jemaat yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Disampaikan juga kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah hari Minggu akan dilaksanakan di gedung gereja pada tanggal 5 Juli 2020. Apabila ibadah berlangsung di gedung gereja, maka jemaat diwajibkan untuk mencuci tangan di tempat yang disediakan, menggunakan masker, mengambil tempat duduk
dengan memperhatikan tanda untuk menjaga jarak. Tidak mengikuti ibadah jika warga jemaat dalam keadaan sakit. Demikian untuk diketahui dan menjadi perhatian jemaat. Persembahan ibadah minggu dan ibadah keluarga yang dilakukan di rumah masing-masing dapat langsung diserahkan ke kantor gereja setiap hari Kamis sampai dengan hari Jumat pukul 2 siang dengan menuliskan nama dan jumlah persembahan. Disampaikan juga kepada seluruh warga jemaat bahwa janji iman untuk pembangunan gedung gereja tetap kita jalankan untuk menopang pembangunan gedung gereja. Kiranya Tuhan memberkati setiap pemberian kita. Kelas katekisasi. Akan dibuka kelas katekisasi reguler tahun 2020-2021 pada bulan pertengahan bulan Juli. Bagi warga jemaat yang akan mendaftarkan anak-anaknya dapat melengkapi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, mengisi formulir dari gereja. Yang kedua, 1 lembar fotokopi surat akte lahir. Yang ketiga, 1 lembar fotokopi surat baptis. Yang keempat, 2 lembar pas foto ukuran 3x4 berwarna. Formulir dan kelengkapannya dapat diserahkan di kantor gereja setiap hari Selasa sampai Sabtu hingga tanggal 18 Juli 2020. Demikian untuk diketahui jemaat. Majelis Jemaat GPIB Panita Anjungan mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada seluruh warga jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran dan perkawinan pada tanggal 21 Juni sampai dengan 27 Juni 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak dalam memasuki usia yang baru. Terima kasih kepada Pendeta Leli Posuma Lawalata yang telah melayani firman Tuhan dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga yang menopang. Terima kasih juga kepada pemain musik, Saudari Ragil, pembantu pujian, Saudari Gera, serta presbiter yang bertugas. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Warta jemaat bisa diunduh melalui grup WhatsApp sektor masing-masing untuk menjadi sumber informasi pelayanan. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Di rumah sekolah dan di kantor.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.